Kami dari tim Apakah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pengabdian masyarakat kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zaida Fikri Yasmian sebagai moderator untuk acara hari ini, dan ada saya Alia Khalifah. Nama saya Sofia Daweris. Nama saya Kebi Safira. Ini saya Anita. Oke, tanpa membuang waktu lama-lama, kita mulai presentasinya. Ada Ali Hanifah sebagai ketua dan juga sebagai pemateri. Oke, kita mulai presentasinya sekarang. Dibagiin dulu ya. Jadi tema presentasi hari ini itu menjaga keberagaman dan persatuan dalam dunia kerja, penerapan wawasan Nusantara di Catering Bulgarski. Boleh jadi juga. Jadi penerapan wawasan Nusantara. Biasanya kalau mendengar tentang wawasan Nusantara itu yang ibu-ibu pikirkan apa? Kayak makanan yang kayak makanan khas Betawi gitu ya, daerah-daerah. Sebenarnya wawasan Nusantara bukan itu pengetahuan Nusantara, tapi wawasan Nusantara itu kayak di cara pandang bangsa Indonesia terhadap di tanah airnya sendiri. Kayak kita gotong royong, terus toleransi, itu namanya wawasan Nusantara. Kalau misalkan rendang dari Padang, itu namanya pengetahuan Nusantara. Ya, persepsi selama ini. Ya, berarti selama ini salah ya pemikiran. Terus selain itu, konsep ini menyatukan keberagaman antara suku, agama, budaya, dan wilayah seluruh Indonesia. Terus tujuan adanya wawasan Nusantara itu untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Terus meningkatkan rasa cinta tanah air, terus membentuk sikap toleransi dan keberagaman. Terus apa aja sih nilai-nilai wawasan Nusantara? Nilai-nilai itu antara persatuan dan kesatuan, menjaga semua elemen bangsa. Misalnya di sini ibu-ibu asli Betawi atau ada yang dari Jawa atau Campuran. Oh, campur. Dari mana aja ibu-ibu? Ada yang dari Sunda. Oh, ada yang dari Sunda. Ada yang Betawi, ada yang Jawa. Nah, itu termasuk wawasan Nusantara. Jadi kayak kita gotong royong, saling hargai satu sama lain, nggak membanggakan suku. Aku suku ini lebih bagus dari suku ini, gitu. Nah, itu kurang. Kalau misalnya wawasan Nusantara itu saling menghargai, toleransi. Terus salah satu tadi toleransi. Selain toleransi adalah kerjasama. Nah, yang udah ibu-ibu contohin tadi kayak nyapu bareng-bareng, ngebersihin bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Walaupun beda suku, kita tetap kerja bersama, itu wawasan Nusantara. Iya benar. Terus keadilan sosial, jadi semua warga mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Misalnya kalau kebanyakan orang Betawi, orang Jawa nggak diajak makan-makan, itu intimidasi ya. Nah, terus terakhir cinta tanah air, menjaga dan membangun Indonesia mulai dari tindakan sederhana dan lingkungan sendiri. Ya kayak kita menjaga kebersihan juga termasuk kawasan Nusantara. Terus mengapa hal wawasan Nusantara itu penting di dunia kerja? Adalah kan yang pengetahuan ya kayak sebenarnya itu penting buat dunia kerja karena tempat kerja adalah miniatur Indonesia. Jadi tempat kerja kita ini, bukan Rizky ini, miniatur Indonesia kayak ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, ada yang dari Betawi, itu kayak Indonesia kan macam-macam. Terus
manfaatnya jika kita terapkan kayak saling gotong royong, saling menghargai satu sama lain itu suasana kerja jadi harmonis, kayak nyaman kan, sampai ibu-ibu pengen kalau nggak kerja rasanya nggak enak gitu ketemu teman ini kan. Terus konflik dapat dicegah sejak awal, kayak nggak berantem. Terus produktivitas meningkat karena adanya saling percaya. Misalnya ada kok yang nggak masuk, tetap aja kan masih bisa menghasilkan kayak tadi. Terus membentuk budaya kerja yang inklusif, saling menghormati. Karena saling menghormati ini kita rasanya nyaman, pengen kerja walau kalau libur lebaran, libur Ramadan kayak aduh kangen deh pengen kerja gitu. Nah, implementasi Anita ya. Nah, sekarang tentang implementasi wawasan Nusantara akan dijelaskan ke Anita. Gimana? Jadi kita ada implementasi wawasan Nusantara di tempat kerja ya. Ada menghargai perbedaan karakter dan kebiasaan tiap pekerja. Terus ada bekerja sama tanpa membedakan suku, agama, atau asal usul. Terus ada mengutamakan komunikasi dan gotong royong. Dan ada menyadari bahwa kerja bersama adalah kontribusi nyata bagi persatuan Indonesia. Kan kita sebagai pekerja biasa kadang berpikir, apa sih yang bisa kita lakuin buat negara? Padahal dengan tidak membedakan seseorang yang dengan latar belakang berbeda itu bisa dinamakan dengan toleransi, ya kan? Membantu orang lain tanpa pamrih bisa juga dikatakan sebagai gotong royong. Terus saat ibu-ibu tetap profesional nih, walaupun ada beda pendapat nih di dapur, itu juga bisa dikatakan bentuk penghormatan terhadap keberagaman. Jadi kita nggak perlu tuh jadi tokoh nasional untuk menegakkan Nusantara. Cukup dari tindakan-tindakan kecil di lingkungan kerja itu sudah sangat berarti menjadi ini. Karena dari tindakan sederhana bisa lahir dampak yang besar. Sekarang coba kita lihat lagi. Sudahkah ibu-ibu ini menghargai perbedaan di tempat kerja? Ya, sudah. Terus sudahkah udah ikut menjaga suasana yang positif dan inklusif? Ya, sudah. Kita semua bisa menjaga persatuan bukan dengan seragam tapi dengan sikap. Dan setiap tempat kerja bisa menjadi miniatur Indonesia yang damai, produktif, dan penuh toleransi. Jadi sebagai kesimpulannya, wawasan Nusantara itu bukan hanya teori yang ada di sekolah atau ada di dokumen-dokumen usaha negara. Dan itu tidak kecil di tempat kerja pun di lingkungan usaha. Harapannya berarti menjaga persatuan mulai dari hal kecil, dari keberagaman menuju kekuatan, inilah esensi wawasan Nusantara. Nah, sekarang ibu udah ada gambaran kan tentang wawasan Nusantara itu apa, yang tadinya kiranya rendang dari Padang, terus habis itu ondel-ondel dari Betawi gitu. Ternyata sebenarnya wawasan Nusantara adalah gotong royong, toleransi gitu. Sekian dari kami tentang wawasan Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, perkenalkan dirinya. Nama aku Yuni. Nama aku Naya. Kerja di mana nih Bu? Catering Bogor dari kita. Tadi habis melakukan kegiatan presentasi dari mahasiswa BSI. Ada pesan dan kesan dari kelompok 3? Penyampaiannya cukup kita bisa terima lah, maksudnya sebagai ibu-ibu yang belajar di sini ya, maksudnya kita jadi ngerti apa itu wawasan Nusantara. Tadinya kan kita salah pikir tuh ya, wawasan Nusantara itu kayak ondel-ondel, tahu nasi Padang. Sekarang ternyata itu salah gitu. Jadi kita sekarang udah tahu bagaimana wawasan Nusantara itu, jadi kita tambah mengerti lah gitu. Oke, seru nggak Bu kegiatannya tadi? Cukup seru. Terima kasih untuk mahasiswi dari Universitas BSI.